videonya sudah pernah saya buatkan, ada di deskripsi. Ya, kita cropping terlebih dahulu. Ya, nah ini untuk ukurannya bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Ocet Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindah dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ocet akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya membuat ataupun memulai kita mengisi blog kita dengan artikel yang kita buat. Namun, sebelum Mbak Ocet berbagi tutorialnya, silakan buat sahabat Mbak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ocet, baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan, serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran ataupun kritik yang membangun konten Mbak Ocet. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana cara memulai membuat artikel ataupun mengisi artikel yang ada pada blog kita. Kita buka terlebih dahulu Chrome-nya. Selanjutnya, kita buka blogger kita yang kebetulan sudah saya siapkan melalui bookmark. Ya. Setelah itu, kita cek atau kita lihat dulu blognya yang sudah kita buat. Ya, ini blog kita yang sudah kita buat mulai dari about, home, bagaimana cara membuat home, kemudian juga bagaimana cara membuat label yang videonya sudah pernah saya buatkan, ada di deskripsi. Nah, untuk memulai kita membuat artikel pada blog kita, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah klik postingan. Ya, klik postingan. Dan selanjutnya kita ketikkan judulnya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan membuat artikel tentang program kerja. Walas. Nah, setelah itu kita tambahkan di label yang ada di sebelah kanan kita. Nah, label ini digunakan untuk mengetahui ini akan masuk ke dalam kategori apa. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat label yang kita gunakan di sini adalah masuk ke dalam proker. Kemudian ada wali kelas. Secara tidak langsung di blog kita juga di sini pada pembuatan labelnya kita tambahkan di sini yaitu berupa proker, ya, koma, wali kelas. Ya, seperti ini. Karena nanti akan masuk ke dalam sini ya. Di proker sini wali kelas ya. Nah, ini. Oke, kita masuk sini. Nah, kita input judulnya dulu. Ya. Program wali kelas 7 dan SMP N1 Waringin Kurung. Ini merupakan judul utamanya. Kemudian kita buat judulnya, kita ketengahkan. Sebetulnya hampir sama dengan kita mengetik dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word-nya ya. Tidak jauh berbeda. Kemudian kita judul utama. Nah, untuk ukurannya bisa kita kecilkan juga nggak ada masalah. Nah, jika ingin ditambahkan dengan berupa gambar, di bawahnya bisa kita tambahkan berupa gambar. Caranya, itu klik sisipkan gambar. Kemudian, kita ambil ataupun kita upload dari komputer. Ya, kita cari gambarnya. Ya, kita pilih
file dari komputer kita. Misalnya, saya akan mencoba mencari gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya. Kita gunakan yang background. Boleh yang ini. Ya, kemudian kita pilih. Ya, seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Seperti ini. Ya, selanjutnya kita enter. Ya, kemudian kita input tulisannya. Contoh misalnya, di sini saya sudah membuatkan programnya yaitu dalam bentuk Microsoft Word. Sehingga bentuk tersebut bisa kita copy paste. Nah, yang ini ya. Kita buka terlebih dahulu di Microsoft Word-nya. Ya, kita tunggu. Ya, nah ini programnya, kemudian bisa kita copy paste. Ya, mulai dari sini, lembar pengesahan ya, sampai ke bawah. Ya, sampai sini, penutup ya, kita copy. Kemudian kita sisipkan ke dalam blog kita di sini. Tinggal kita pastekan, klik kanan, tempel. Ya, tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ya. Sekarang sudah terinput semuanya sampai penutup. Nah, tinggal kita tengahkan, kita rubah ya. Tinggal kita edit hasilnya. Seperti ini. Kita boleh kepinggirkan terlebih dahulu, rata pinggir. Tinggal kita atur saja ya bentuknya. Ya, seperti ini. Nah, ini baru bisa kita ketengahkan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang lainnya pun sama. Bisa ketengahkan. Ini sudah ke tengah, ke tengah. Ya, ini semua sudah ke tengah semua. Ya, hasilnya sudah. Ya, yang ini nanti bisa akan tampil dengan sendirinya ya. Nah, itu. Daftar isinya sudah ada. Ya. Nah, penutup sudah masuk. Ya, ini untuk lembar pengesahan. Kemudian bagaimana dengan covernya? Untuk covernya bisa kita tambahkan di depannya atau di atasnya di sini. Ya, kita buat kotak terlebih dahulu. Ya, atau bisa kita copy paste juga bisa langsung covernya. Yang ini, ya, copy, kita pastekan di sini. Ya, lembar pengesahannya ada. Nah, ini tampil ya. Kita cek dulu hasilnya di plat tinjau.
sampai selesai. Nah, jika teman-teman tidak ingin langsung dipublikasikan hasil ini, ya, hasil ini bisa kita simpan terlebih dahulu di draft. Klik simpan. Nah, ini belum kita publikasikan sehingga belum ditampilkan di blog kita. Namun, jika ingin ditampilkan langsung, tinggal kita klik publikasikan. Ya. Ini hasilnya ya. Ini. Kenapa ini tampil? Biasanya ini pengaruh faktor sinyal ataupun jaringannya. Dan ini juga bisa kita menggunakan langsung dalam bentuk gambar ataupun kita cropping. Ya, seperti ini contoh. Kalau saya cropping, saya kecilkan, besarkan terlebih dahulu ya seperti ini. Kemudian kita ya, snipping tool menggunakan aplikasinya. Bawaannya ya, yang ini kita crop. Nah, seperti ini. Ya, kita simpan. Kita buat misalnya 1, nah baru kita upload ke dalam blog kita. Misalnya ini kita hapus. Ya, yang ini bisa kita hapus. Memang kalau kita copy paste biasanya tampilan gambar itu tidak akan muncul. Jarang munculnya. Nah, apalagi pada saat kita menggunakan copy paste yang berbentuk gambar. Alangkah baiknya itu kita upload saja. Nah, seperti ini. Ya, kita pilih upload dari komputernya. Kemudian kita pilih file, baru masuk ke picture-nya. Yang sudah kita simpan tadi. Di sini ya. Ya, yang ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini pasti akan tampil secara otomatis. Nah, seperti ini. Sehingga ini akan lebih terlihat rapih. Saya besarkan terlebih dahulu. Kebetulan jaringannya lagi kurang stabil ya. Sehingga sangat lelet sekali. Nah, seperti ini hasilnya. Ini boleh kita hapus. Nah, jika sudah selesai baru bisa kita publikasikan. Ada satu lagi yang perlu kita edit ya. Yang di mana? Di bawah tadi ada gambar yang tidak tampil. Yang ini ya. Kalau kita lihat di bab struktur organisasi. Nah, struktur organisasi bisa kita bisa kita cropping bentuk gambar. Ya, kita ambil dulu bentuk gambarnya, kita cropping atau kita buat dalam bentuk gambar. Ya, seperti ini. Sama kita cropping terlebih dahulu. Ya. Kita save. Nomor 2 misalnya. Nah, yang croppingan ini kita hapus. Seperti ini. Baru kita upload gambarnya. Pilih dari file. Kemudian kita pilih nomor 2. Open. Baru kita upload. Ya, hasilnya sudah ada di sini ya. Nah, setelah itu baru kita publikasikan. Klik publikasikan. Konfirmasi. Ya. Sehingga nanti hasilnya akan tampil di blog kita di sini. Pada saat kita refresh blognya. Ya, nah di sini sudah tampil program kerja Wallace. Dan jika kita perhatikan di sini ada tulisan broker. Di label pun secara otomatis akan muncul jika kita buat labelnya. Ya, seperti ini misalnya
Di sini sudah tampil. Nah, untuk menampilkan tambahkan di sini labelnya bisa kita tampilkan, ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyisipkan artikel ini ke dalam link program Wallace, bisa kita lihat terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita blok, linknya kita salin. Nah, setelah disalin, kita sisipkan ke dalam HTML, yaitu ada di tema. Nah, kita buka di HTML-nya. Kita cari ya, dengan menggunakan Ctrl F. Nah, ini ada ya. Nah, kita sisipkan linknya di program kerja wali kelas. Nah, di sini ada tanda pagar, saya besarkan. Sama caranya sebetulnya ya. Wali kelas. Nah, kita simpan di sini. Baru kita save. Ya, update berhasil. Kita refresh. Yang ini ya, kita refresh. Nah, sehingga pada saat kita mengklik program kerja, saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini kemudian kita klik wali kelas. Secara otomatis program wali kelas tersebut akan tampil dengan sendirinya. Oh, ini belum saya refresh. Ya. Nah, kita coba sekarang masuk ke wali kelas. Klik. Apakah akan tampil? Ya, tampil seperti ini. Nah, ini hasilnya. Pada saat kita mengklik program wali kelas. Nah, itulah bagaimana cara kita membuat artikel di awal dengan menyisipkan link tersebut ke dalam label yang diharapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.